Daftar Wikipedia selanjutnya adalah Hamas. Bahasa Arab Hamas dari Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah, Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Secara harfiah, gerakan perlawanan Islam, dan kata Arab untuk ketekunan adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuannya, membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah Jalur Gaza setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006 dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir, dan Jepang, mengklarifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Iran, Rusia, Turki, China, dan banyak negara di seluruh dunia tidak mengambil sikap atas Hamas. Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada tahun 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 selama Intifadah pertama sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Syekh Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada 14 Desember tahun 1987 dan piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988 bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, tepi barat dan jalur Gaza. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Mishal, kepala Biro Politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru. Namun, Musa Abu Marzouk Mohammed, wakil ketua Biro Politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa Hamas tidak akan mengakui Israel dan menambahkan ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer yang berafiliasi dengan Hamas, telah meluncurkan serangan terhadap Israel, terhadap penduduk sipil dan sasaran target militer. Serangan terhadap sasaran sipil telah menyertakan serangan roket dan dari tahun 1993 hingga tahun 2006, bom bunuh diri, serangan terhadap sasaran militer menyertakan tembakan senjata ringan, roket, dan serangan mortir. Pada bulan Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, Hamas menghentikan serangan roket ke Israel dan melakukan beberapa upaya untuk mencegah serangan oleh organisasi lain. Setelah masa tenang selama 4 bulan, konflik meningkat ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan yang direncanakan oleh Hamas, menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar keamanan perbatasan, rujukan rusak, dan menewaskan 7 operator Hamas. Sebagai pembalasan, Hamas menyerang Israel dengan rentetan roket pada akhir Desember 2008 saat Israel menyerang Gaza dan menarik pasukannya dari wilayah pada pertengahan Januari 2009. Setelah Perang Gaza, Hamas terus memerintah jalur Gaza dan Israel mempertahankan pengepungan pada tanggal 4 Mei 2011. Hamas dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi yang menyediakan untuk pembentukan pemerintah Palestina secara bersama sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan pada tahun 2012. Menurut laporan berita Israel yang mengutip pemimpin Fatah Mahmud Abbas sebagai syarat bergabung dengan PLO, Khaled Mashal setuju untuk menghentikannya. Perjuangan bersenjata melawan Israel dan menerima negara Palestina dalam perbatasan Malaysia tahun 1967 di samping Israel. Sebelum lanjut, sahabat Wikipedia Channel boleh subscribe, like, comment, share, follow.
Lanjut ke etimologi, Hamas adalah akronim dari frasa bahasa Arab atau Harakat Al-Mukawamah Al-Islamiyah yang berarti gerakan perlawanan Islam. Kata Arab Hamas juga berarti pengabdian dan semangat di jalan Allah. Piagam Hamas menafsirkan namanya yang berarti kekuatan dan keberanian. Lanjut ke organisasi. Kepemimpinan dan struktur Hamas mewarisi struktur tripartit dari pendahulunya yang terdiri dari penyediaan layanan sosial, pelatihan keagamaan, dan operasi militer di bawah Dewan Syuro. Sifat sebenarnya dari organisasi ini tidak jelas. Kerahasiaan dijaga karena takut akan pembunuhan massal Israel dan untuk menyembunyikan kegiatan operasionalnya. Formal, Hamas menyatakan sayapnya terpisah dan independen. Matthew Levitt berpendapat bahwa ini adalah mitos publik. Davis berpendapat bahwa keduanya terpisah dan digabungkan karena alasan kebutuhan politik internal dan eksternal. Komunikasi antara sayap politik dan militer Hamas sulit dilakukan karena ketatnya pengawasan intelijen Israel dan adanya basis informan yang luas. Setelah pembunuhan Abdel Aziz al-Ratisi, arah politik sayap militan terkadang berkurang. Dengan komandan lapangan diberi otonomi, diskresi dalam operasi. Lanjut ke Dewan Permusyawaratan Hamas. Badan pengaturnya adalah Majelis Al-Syuro. Prinsip di balik dewan ini didasarkan pada konsep konsultasi dan Majelis Rakyat Syuro dalam Al-Quran, yang menurut para pemimpin Hamas menyediakan demokrasi dalam kerangka Islam. Ketika organisasi Hamas tersebut tumbuh semakin kompleks dan tekanan Israel meningkat, maka diperlukan basis pengambilan keputusan yang lebih luas. Dewan Syuro berganti nama menjadi Dewan Permusyawaratan Umum yang dipilih dari anggota kelompok dewan lokal dan pada gilirannya memilih Politbiro yang beranggotakan 15 orang Al-Maqdad Al-Siyasi yang mengambil keputusan pada tingkat tertinggi. Perwakilannya berasal dari Gaza, tepi barat, para pemimpin di pengasingan dan penjara-penjara Israel. Organ ini berlokasi di Damaskus hingga perang saudara Suriah menyebabkannya dipindahkan ke Qatar pada Januari tahun 2012 ketika Hamas berpihak pada oposisi sipil melawan rejim Bashar al-Assad. Lanjut ke sejarah, asal-muasal Hamas dapat ditelusuri hingga berdirinya Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin muncul sebagai upaya untuk memperluas nilai-nilai Islam melampaui masjid ke arah sekuler yang menantang asumsi-asumsi inti sosial politik, ideologi, nasionalis, dan ekonomi. Dari tatanan penguasa yang ada, pada tahun 1935, ia menjalin kontak di Mandatori Palestina dan pada tahun 1945 meresmikan cabang pertamanya di Yerusalem dan di Gaza pada akhir November tahun berikutnya. Setelah Nakaba pada tahun 1948 yang menghancurkannya masyarakat Palestina, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi pertama yang membangun kembali dirinya di kalangan masyarakat Palestina. Lanjut ke posisi kebijakan. Lanjut ke Piagam Hamas. Piagam Hamas tahun 1988 menyatakan bahwa Hamas berusaha untuk menaikkan bendera Allah di setiap inci dari Palestina. Pasal 6, pasal 30 salah satu dari Piagam Negara. Di bawah sayap Islam adalah mungkin bagi para pengikut tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi, untuk hidup berdampingan dalam damai dan tenang dengan satu sama lain. Setelah pemilu tahun 2006, pendiri Hamas Mahmoud Al-Zahar tidak menutup kemungkinan menerima solusi dua negara sementara dan menyatakan bahwa ia bermimpi menggantung peta besar dunia di dinding rumah saya di Gaza yang tidak menunjukkan Israel di atasnya. Xinhua melaporkan bahwa Al-Zahar tidak menutup kemungkinan memiliki Yahudi, Muslim, dan Kristen yang hidup di bawah kedaulatan sebuah negara Islam. Pada akhir tahun 2006, Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, mengatakan bahwa jika negara Palestina terbentuk berdasarkan batas tahun 1967,
Hamas bersedia untuk menyatakan gencatan senjata yang bisa bertahan selama 20 tahun dan menyatakan bahwa Hamas tidak akan pernah mengakui pemerintah Zionis perampas dan akan terus seperti gerakan jihad sampai pembebasan Yerusalem. Lanjut ke pendukung Hamas, gerakan Hamas yang sangat subur merupakan bagian dari aliansi regional yang beranggotakan Iran, Suriah, Qatar, dan kelompok Hizbullah di Lebanon. Karena durasi dan waktu di video ini, sahabat Wikipedia Channel mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kesimpulan dari sahabat Wikipedia Channel dan komunitas, ternyata yang dipimpin Perdana Menteri tidak bisa menjaga toleransi umat beragama di sana, menjadi bermusuhan antara umat beragama dan para warga di sana. Ulasan dan rangkuman, ternyata dari tahun ke tahun Perdana Menteri tidak bisa menjaga keutuhan di sana. Semoga ada demokrasi yang utuh di negara Palestina dan Israel untuk mengambil seseorang pemilih presiden yang bisa menjaga keutuhan dan toleransi di sana. Terima kasih.